Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alza Beridonia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas Alpro, algoritma dan pemrograman nomor 2, yang dimana untuk programnya itu soalnya itu adalah pembagian antara permutasi antara n permutasi R sama dibagi dengan n kombinasi R gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke programnya. Di sini saya sudah membuat program untuk menghitung hasil tersebut. Di sini saya mm, langsung jelaskan saja. Sini cuma memakai file header atau library iStream, terus di sini using namespace std, sama sini ada fungsi faktorial karena kita akan melakukan permutasi sama kombinasi yang dimana untuk menghitung itu perlu faktorial ya. Jadi di sini adanya faktorial dibuat ya dengan rekursif, metode fungsi rekursif ya. Di mana jika x-nya 0 return 1 dan jika tidak maka melakukan perulangan secara rekursif seperti ini. Jadi x misalkan x-nya 3 jadi 3 2 1 nanti berkurang x-nya setiap itu sampai dia 0 0 nanti 1. Jadi 3 2 1 1 gitu. Oke, next. Di sini masuk ke fungsi utama. Di fungsi utama kita cuman deklarasi, bukan cuman sih banyak ini deklarasi NRP dalam dat tipe data integer sama permutasi kombinasi hasil dengan tipe data double. Kenapa saya pakai tipe data double? Agar banyak digitnya ya. Double nih tipe data real. Oke, di sini kita tinggal meminta user untuk menginput nilai dari variabel n sama r ya tadi biar masuk dengan n permutasi r gitu. Terus n kombinasi r itu kan. Nah, terus karena nantinya ada n min r itu faktorial, maka di sini langsung aja n min r-nya saya buat dalam variabel p gitu. Dari n min r-nya ini. Kemudian kita masuk ke rumus permutasi. Rumus permutasi itu kan faktorial n faktorial per di sini n mana ada nggak ini coret? Nah, ini kan n faktorial per apa ya? Per apa namanya itu? Per n oke n min r r faktorial. Ini dikurangi dulu kan? Ini sebagai p. Tuh, sebagai P. Jadi P faktorial sama aja ya. Faktorial P nanti dapat hasilnya jadi permutasi. Nah, untuk yang kombinasi itu bedanya dia kan di sini kan R faktorial. Oke, bedanya situ aja. Terus di sini maka dibuat di sini faktorial N dikali faktorial P kan. Oke, gitu aja. Kemudian melakukan hasilnya tadi kan N permutasi N sama R dibagi kombinasi N sama R gitu aja. Jadi tinggal permutasi dibagi kombinasi dan hasil selesai. Oke, bagus ya. Hmm, bisa ini mungkin ke penjelasannya ke running programnya cara 5 sama 2. Oke, 5 sama 2. 2 ya. Kenapa? Karena permutasi 5 dengan 2 itu 20, kombinasi 5 dengan 2 itu 10. Jadi 20 bagi 10 itu 2 gitu. Oke, mungkin saya rasa ini sudah cukup jelas karena juga programnya singkat. Nah, oke, kita langsung ke ini ke S jadi gimana? Kita langsung saja ke serukut dan lain-lainnya. Mari, oke.
Hmm, oke. Tadi nomor 4 ya. Nah, 41 ini programnya ya kita lihat aja. Ini sudut kodnya sama ya. Cuma beda penulisan aja. Ini deklarasinya kayak gini. Ini beda tadi kalau C++ tipe datanya di awal, kalau sudut kode di akhir. Terus kalau functionnya dia tipe datanya di akhir, maka di sini tulis function aja. Ini nama functionnya tetap tipe datanya di akhir. Ini tanda kurung awal jadi begin ya sama n. If, nah if tambah then. Kayak gitu aja. Terus ini si in jadi read. Terus ini tetap sama. Write learn, si out jadi write learn. Saya. Sini ada flowchart karena kita pakai fungsi tambahan. Jadi kita buat dua flowchartnya di mana flowchartnya ini ada flowchart untuk fungsi yang kita buat tadi fungsi faktorial sebagai fungsi tambahan dan juga flowchart untuk fungsi utama. Sini langsung kita baca dulu fungsi utamanya start. Terus ini input n sama r. Terus di sini melakukan proses ya. P sama dengan N min R, kemudian permutasi faktorial N per faktorial P, kombinasi faktorial N per faktorial R dikali faktorial P, hasil sama dengan permutasi dibagi kombinasi. Terus cetak hasil, kemudian N. Untuk fungsi faktorialnya di sini mulai start, terus ini kondisi ya, X sama dengan 0, T sama dengan 1. Jika benar maka 1, jika salah maka X dikali faktorial X min 1. Terus N. Nah, oke, untuk penjelasan programnya itu secara umum kayak gini ya. Program itu dimulai dengan menerima input N sama R dari pengguna ya. Kemudian program itu merupakan menggunakan fungsi faktorial secara rekursif untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Ya, jika nilainya sama dengan 0, maka faktorialnya 1. Program menghitung nilai P dengan rumus ini. Terus kemudian program menghitung nilai ini tadi permutasi ya. Ini N min R tadi jadi P gitu. Terus yang eh, ini program menghitung nilai kombinasi dengan rumus ini. Nah, ini program menghitung akhir yang membagi permutasi dengan kombinasinya ditentukan variabel hasil, kemudian menampilkan hasil tadi. Program saat perhitungan dengan output berhasil dalam baca. Oke, nah selesai untuk nomor 4. Saya rasa sudah lumayan cukup. Untuk nomor 4 mungkin segitu saja. Bila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time untuk video tugas berikutnya.